sehubungan dengan karakter. Apa karakter Rasulullah? Ini yang harus kita contoh. Karena keberhasilan Rasulullah itu memegang minimal 4 karakter. Tapi kita sampaikan 7 karakter Rasulullah SAW. Ini yang harus kita pegang. Dan pegang pertama sidik. Apa sidik? Hah? Jujur. Pertama ini jujur. Ya. Ini prinsip. Jujur harus. Kalau ingin sukses, jujur. Di kantor kan nggak jujur, coba hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma. Yang terhormat Ketua Pengurus Masjid Jamaatul Muslimin beserta jajarannya, yang kami hormati, yang kami banggakan, Bapak Dr. Susanto bersama timnya yang telah menyampaikan dan akan menyampaikan dengan tugas yaitu pengabdian masyarakat di Masjid Jamaatul Muslimin, khususnya kepada para remaja masjid untuk pembinaan peningkatan karakter nasionalisme dan juga kita sebagai orang-orang yang beriman karakter Islam. Yang kami hormati juga kepada ketua remaja masjid dan kepada para remaja masjid baik akhwat maupun akhwan. Bahagia sekali pada malam hari, pada pagi hari ini yang cerah, kita tetap semangat dalam melaksanakan kegiatan ini, dan marilah kita senantiasa selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Terutama Allah telah memberikan kekuatan keimanan, keislaman kita, kesehatan dan kesempatan. Dan pada pagi hari ini kita semua berkumpul di ini insya Allah dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Adik-adikku sekalian, mengawali dari sedikit sambutan 15 menit Pak ya. Kita berangkat dari firman Allah yaitu di surat Ali Imran ayat 102. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, sapaan Allah yang sangat lembut, yang sangat indah kepada orang-orang yang beriman. Bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Ayat ini sangat populer, setiap Jumat selalu disampaikan karena penting sekali. Mati itu tidak hanya orang tua saja, anak-anak bisa mati, remaja juga bisa mati, orang tua juga bisa mati. Filosofinya adalah buah kelapa masih muda di dalam manggarnya, dalam itu kelopaknya itu mati, jatuh pantas. Masih beluluk, jatuh pantas. Bahkan ingin mati, ingin jatuh, sampai tumbuh, ingin ya, tapi enggak jatuh-jatuh juga ada kematian. Dan
beliau Rasulullah SAW punya anak laki-laki itu meninggalnya sebelum remaja. Jadi kematian biasa, tapi yang harus kita persiapkan itu yang harus kita lakukan. Sekarang remaja semua, apakah persiapan untuk menuju kematian itu sudah benar-benar engkau persiapkan? Ini yang catatan. Mumpung kita masih diberikan kesempatan, mumpung masih kita diberi waktu, apalagi masa remaja, masa yang sangat energik. Empat begini yang dalam keadaan wahai orang yang beriman, bertakwalah, takut meninggalkan perintah Allah, takut menjalankan larangan-larangan Allah, takut tinggalkan larangan, kerjakan perintahnya. Dan ingat, sekali-kali jangan kau mati. Ini pesan yang saya, kecuali dalam keadaan muslim. Ini penting. Luruskan akidah yang pertama. Luruskan apa? Akidah. La ilaha illallah. Luruskan akidah itu pertama. Kemanapun engkau berada, tetap engkau jaga ini. Luruskan akidah, terutama awak putri. Ya, jangan tergoda melihat laki-laki ganteng langsung tertarik. Kemudian lihat dulu tipe siapa dia. Ini pesan. Kemudian ibadahmu harus benar. Ibadah benar itu begini. Sholat wajib itu berapa kali? Satu hari satu malam. Berapa? 5 kan? Jangan aku hanya 4, jangan hanya aku 3. Benarkan. Subuhmu bagaimana? Isyamu bagaimana? Ini hanya satu ibadah yang sangat mahal, yang sangat penting, sholat. Kalau sholatnya benar, yang lain-lain insya Allah akan mengikuti benar. Jaga itu pertama. Luruskan akidah, ya, ibadahnya harus benar. Dalam hal apa? Benar. Jangan ikut-ikutan. Ya. Sekarang lagi viral itu ibadahnya, sholatnya itu apa ini? Ikut dari mana itu? Jangan ikut-ikutan. Kau punya prinsip. Ya. Kalau kita sudah yakin untuk belajar, dan belajar itu dalam Al-Quran dan Al-Hadis serta pada ulama yang benar. Kemudian yang ketiga adalah akhlak. Engkau jaga akhlakul karimah. Di mana-mana akhlak kamu jaga. Dan yang keempat adalah mudahkan untuk memaafkan. Ini yang ketiga. Sekarang kembali kepada suri tauladan kita. Saya tanya, kira-kira masyarakat itu pasti punya apa? Punya figur atau punya apa? Figur atau idola? Iya. Saya tanya, idolamu siapa? Tidak apa-apa untuk sepak bola yang benar, siapa tidak? Idolamu siapa? Ya, Ronaldo. Yang putri kira-kira idolanya siapa? Ya. Kalau idola harus tahu karakternya idola. Kalau nggak tahu itu ikut-ikutan. Ronaldo katakan, dia bisa membawa bola gini. Sampai pun tanggal lahirnya sudah tahu tanggal lahirnya. Tidak tahu. Itu idola itu harus mendalami sekali gitu. Kalau enggak ya ikut-ikutan. Ya. Kita kembali. Ya, kita sebagai umat Islam, mari kita lihat suri tauladan kita siapa? Rasulullah SAW. Rasulullah SAW itu ya profesi dari remaja sampai pria dewasa itu punya ya banyak contoh. Yang pertama pada usia 12 tahun, kalau masih anak-anak kita tahu Rasulullah membantu siapa?
kakeknya, neneknya untuk mengembala apa? Kambing. Sekarang umur 12 tahun, ikut pamannya Abu Thalib. Profesinya apa? Berdagang. Ya, berdagang. Dan berdagang itu tidak hanya ke pasar Lutefa atau kemana, ke luar negeri. Berdagangnya ke luar negeri, ke Syam. Masih umur 12 tahun. Apa di situ hikmahnya? Fungsinya pertama, kemandirian punya. Remaja harus punya kemandirian, punya jiwa bisnis, karakter bisnis. Kemudian pergi ke sana itu ya, ke Mesir tidak 1 hari 2 hari. Kemudian apa yang di situ? Dia tahu geografis. Oh, di sini letaknya di sini. Bukan hanya duduk diam diri di tempat, santai-santai tidak. Remaja ya harus punya itu keberanian. Ya, keberanian harus punya. Maka dari itu harus punya apa? Tantangan, risiko. Berani menanggung risiko. Jangan hanya tidur-tidur santai di rumah, nggak ada risiko. Risikonya apa? Ya, kalau kita mau berani bertemu, risiko harus kita hadapi. Itu nanti akan sukses. Ya bisa. Dan itu punya pengalaman nanti ketika Rasulullah berdakwah, menyebarkan, punya bekal, pengalaman. Jadi pengalaman pertama berdagang, keliling, mengetahui ya situasi kondisi masyarakat. Kedua keberanian. Usia 20 tahun dia berperang. Ketika yaitu Bani Quraisy melawan Bani Khalid dalam perang Fijar, Rasulullah ikut. Dia mempersiapkan senjata. Keberanian. Dan punya pengalaman diplomasi. Ketika dia berperang itu selesai, berdamai. Rasulullah senang, cinta damai daripada kekerasan. Akhirnya jadi mengatur strategi diplomasi. Sampai beliau bilang, saya lebih senang memberikan situasi damai diplomasi daripada diberikan unta merah. Unta merah kalau sekarang itu yaitu kendaraan elit, Lamborghini ya sekarang. Lebih senang mendamaikan daripada Lamborghini, miliaran itu. Dia cinta damai, punya diplomasi. Kemudian setelah umur 20 tahun, dia menjadikan bisnismen, menjadikan pedagang yang profesional. Diminta sama Siti Khadijah untuk berdagang sendiri, profesional. Sampai menikah dengan Siti Khadijah umur 20 tahun dengan Siti Khadijah 40 tahun. Apa masa kawinnya? Tahu nggak? 20 ekor unta. Kalau satu unta 20 juta, 1 ekor 20 juta, 20 ekor berapa? 400. Mas kawinnya 400 juta. Hebat kan? Jadi kalau kalian mau nikah nanti, punya dulu keberanian, punya modal. Bagaimana? Kerja keras, kerja cerdas. Itu kan. Nah, sekarang sehubungan dengan karakter, apa karakter Rasulullah ini yang harus kita contoh? Karena keberhasilan Rasulullah itu memegang minimal 4 karakter. Tapi kita sampaikan 7 karakter Rasulullah SAW. Ini yang harus kita pegang. Dan ketika kita ya diskusi, kita mendengarkan ini, kita kan sering lupa ya. Mestinya ada catatan buku. Pertama adalah sifat Rasulullah sidik. Nah, pegang pertama sidik. Apa sidik?
Hah? Jujur. Pertama ini jujur. Ya. Ini prinsip. Jujur harus. Kalau ingin sukses, jujur. Di kantor kan nggak jujur, coba hilang. Di masyarakat kalau nggak jujur, cepat tersiar, tersebar. Tidak dipercaya. Akhirnya menjadi dua. Amanah dapat dipercaya. Ini kategori kedua. Pertama tadi sidik, kata-katanya jujur. Ya, kita harus contoh ini. Yang kedua, amanah dapat dipercaya. Dimanapun kalau engkau dapat dipercaya, pasti akan di situ. Akan mendapat job-job yang bagus, akan mendapat kepercayaan yang hebat. Amanah. Yang ketiga, tabligh, menyampaikan, visioner, punya wawasan ke depan. Punya visioner, wawasan. Tabligh, menyampaikan. Baliwani sampaikan walaupun satu ayat kebaikan. Kuntum khaira ummatun ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu termasuk orang-orang yang terbaik untuk mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran. Berani enggak ketika kita bersama-sama dengan temanmu misalnya, karena kita remaja itu kan mencari jati diri, ingin bergaul, ingin berbanyak teman kan? Relasi itu sangat penting. Rasulullah itu punya relasi banyak waktu berdagang itu. Dan kalian kalau punya relasi, punya ya jaringan yang kuat, kalian akan sukses. Ya, kata Pak Mahfud, masjid mana itu? Ya, yang itu. Ya, di mana Pak? Bukan yang dia kan? Mana Pak Mahfud yang itu jaringan itu? Di Kalimantan itu dia punya telepon itu berapa ratus, kemudian dia sebar. Ternyata uang itu ngalir sendiri. Punya jaringan. Visioner, tabligh menyampaikan. Tapi menyampaikan yang baik, jangan yang tidak baik. Ini karakter yang ketiga. Karakter yang keempat apa? Fatonah. Apa fatonah? Cerdas. Ya harus cerdas. Ya kalau nggak cerdas nanti dibohongi orang. Ya. Kemudian yang kelima adalah yaitu rendah hati. Rendah hati. Bukan rendah diri ya. Tidak. Rendah diri itu minder ya. Tidak pede, itu bukan itu. Rendah hati itu Nabi Muhammad SAW itu golongan suku tertinggi, yaitu suku Bani Hashim. Dia orang-orang elit, suku elit, tapi dia penggembala kambing. Ya, penggembala kambing. Kenapa? Ingin ya mencari yaitu karyanya sendiri. Tawadhu, rendah diri, tawadhu. Yang kelima tawadhu. Kemudian yang keenam adalah dia penyabar, sabar, tidak mudah emosi. Ya, ingat jadi pemimpin itu tidak mudah emosi. Kalau mudah emosi, maka pikiran menjadi ya, tidak konsen. Berpikir dulu sebelum menyampaikan. Kalau bahasa apa baratnya itu think today and speak tomorrow. Berpikir dulu baru menyampaikan. Apakah yang sampai ini menyinggung langsung plak marah? Ya, nanti tidak. Punya strategi. Dan yang terakhir adalah bijaksana. 7 karakter ini Rasulullah yang dipegang. Bijaksana. Ya, kita awali. Yang pertama tadi apa? Ya, sidik, jujur. 2, amanah, dapat dipercaya. 3, tabligh, menyampaikan. 4, fatonah, cerdas. 5, ya rendah hati atau tawadhu.
Yang keenam, ya penyabar. Yang ketujuh, ya bijaksana. Dari 7 karakter ini mari kita contoh. Kan Rasulullah adalah suri teladan yang terbaik. Masih remaja, punya pasar, punya visi, punya masa depan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.